It's Christmas time! Merry Christmas buat semua yang merayakan. Buat yang nggak merayakan, pastinya banyak juga di sini. Don't worry, ini bukan cerita rohani agamais. Emang buat agama-agama tertentu kayak Kristen, Katolik, hari Natal itu berkaitan erat dengan kelahiran Kristus. Tapi yang mau ditekenin di sini, tradisinya itu loh, asalnya dari mana? Kok bisa ada pohon Natal? Kok bisa ada tukeran kado? Kok bisa ada Sinterklas yang nyusup ke dalam rumah orang lewat cerobong asap, naik kereta rusa dan dibantuin sama peri? Nah, nanti aku ceritain. Tapi sebelum itu aku mau ceritain Christmas tale yang paling terkenal, A Christmas Carol. Dipublish tahun 1843 sama Charles Dickens. Mungkin udah ada yang pernah nonton, yang belum pernah nonton, atau yang udah pernah nonton tapi udah lama banget, sini aku ceritain lagi. Cerita dimulai di malam Natal, di mana karakter utama kita, Ebenezer Scrooge, lagi duduk di mejanya sambil ngitung uang, hobinya. Scrooge ini bapak-bapak rentenir yang udah tua, pelit, kikir, sombong, hatinya dingin lagi. Dia cuma fokus sama satu hal di dunia ini, uang. Scrooge jalanin bisnis pinjaman duit, kalau zaman sekarangnya pinjol. Tadinya dia kerja berdua sama temennya, Jack and Marley. Tapi Marley meninggal 7 tahun yang lalu, jadi Scrooge jalanin bisnisnya sendiri dari sejak itu. Di seberangnya duduk pegawainya Bob Cratchit yang kayaknya tertindas banget kerja sama dia. Udah gitu masuk lagi 2 orang laki-laki yang minta sumbangan buat amal ke orang miskin dan tunawisma. Scrooge jawab, Orang miskin sama tunawisma suruh aja masuk penjara. Itu aja males lah. Cari kerja bisa keles, banyak kok deket sini. Kalau misalkan gagal, ya mati aja. Udah deh, gak usah ganggu gue, pergi lo semua. Ngeliat gue lagi sibuk banget cari duit. mereka pun pergi. Gak lama keponakannya Fred mampir buat ngucapin Merry Christmas dan ngundang dia ke Christmas party di mana bakal rame teman-teman sama keluarganya. Scrooge males banget kan di ansos, jadi dia tolak undangannya. Pas sudah selesai kerja, karyawan satu-satunya si Bob itu pulang buat ngerayain Natal sama keluarganya. Sementara Scrooge tinggal sendirian, makan bubur, gak ada yang nemenin. Menurut dia, pesta Natal itu cuma pemborosan uang. Pas dia sampai rumah, ada kejadian-kejadian aneh. Ada bunyi-bunyi aneh di rumahnya, padahal rumahnya kosong. Banyak kejadian aneh juga deh yang horor. Sampai tiba-tiba dia ngeliat sosok Marley, mantan sahabatnya yang udah meninggoy. Dia kaget setengki mampus. Sampai bingung, kok bisa gini? Marley jelasin kalau dia takut Scrooge ngalamin hal yang sama kayak dia. Dia di sini buat kasih peringatan ke Scrooge kalau cara dia jalanin Natal barusan itu salah besar. Kalau dia nggak ubah sifatnya, dia bakalan terlahir kayak Marley. Terlahir, Minggoy. Kalau dia nggak ubah sifatnya, dia bakalan berakhir kayak Marley, berkeliaran di dunia sebagai hantu. Terikat rantai selama 7 tahun karena kekejaman dan keserakahan selama hidupnya yang udah ngancurin banyak orang. Marley nyesel karena dia habisin waktu buat nyari uang dan dia gak pernah berbuat baik. Ya sekarang dia udah meninggal, dia gak pernah bisa berbuat baik lagi. Dia kasih tahu kalau Scrooge itu punya satu kesempatan buat nebus kesalahannya dan gak berakhir seperti dirinya. Supaya dia bisa menghindari nasib yang menyedihkan kayak Marley. Marley juga ngasih tahu kalau abis ini dia bakalan dikunjungin sama 3 hantu yang bakal berusaha ngubah dia jadi orang yang lebih baik. Saran gue sih lo dengerin ya. Kalau lo nggak denger ya udah gue peringatin yang penting. Abis itu Scrooge baring di tempat tidurnya sambil shock berat. Hantu pertama namanya Ghost of Christmas Past. Bentuknya digambarin seorang wanita malaikat atau anak kecil bercahaya terang. Hantu ini pegang tangan Scrooge dan bawa dia ke masa lalu. Flashback nih ke masa kecilnya Scrooge waktu dia rayain Natal dulu. Natal pertama semua anak-anak lain pulang buat ngerayain Natal di rumahnya masing-masing. Tapi Scrooge kecil tetap di sekolah asrama sendirian, baca buku dan bersedih. Natal berikutnya terungkap kalau ini bukan keinginan dia, karena bapaknya yang ngirim dia ke asrama dan gak kasih dia pulang. Tapi di Natal ini juga adik perempuannya, si Van, muncul dan ajak dia pulang ke rumah. Kata Van, bapaknya udah meninggal, gak serese dulu lagi. Ghost of Christmas Past ngingetin kalau Van meninggal pas ngelahirin Fred. Karena itu Scrooge jadi nyalahin Fred abis-abisan dulu karena Van satu-satunya kebahagiaan di hidupnya.
Di sini Scrooge nyesel udah jutek, udah jurus banget ke keponakannya karena ya itulah kenang-kenangan sisa-sisa satu-satunya dari si Van, orang yang paling dia sayang. Christmas ketiga nunjukin masa Scrooge pas dia kerja sama Mr. Fezziwig. Pas mereka lagi having fun di pesta Natal, hantu itu bilang kalau Fezziwig nggak pantas dipuji sebagai bos karena dia bayar gaji Scrooge tuh dikit banget. Istilahnya di bawah UMR lah. Tapi Scrooge malah bilang kalau terlepas dari itu, bosnya tuh baik banget dan friendly. Dan dia happy kerja sama Mr. Fezziwig. Dia ngomong dia yang kesentil sendiri sama perlakuannya selama ini ke Bob, satu-satunya karyawannya. Dan dia mulai nyesel. Natal keempat nunjukin tunangan Scrooge, Belle, yang putus sama dia karena Scrooge jauh lebih mencintai uang daripada tunangannya. Dia ngumpulin uang sebanyak mungkin buat jadi benteng. Keinginan dia buat kaya raya itu motivasinya ya rasa takut. Dia takut sama dunia dan uangnya buat ngelindungin dirinya sendiri. Natal kelima bawa dia ke 7 tahun yang lalu. Pas mantan tunangannya nikah. Udah bahagia, punya beberapa anak. Pas itu suami si Belle pulang ke rumah dan cerita kalau dia ngelihat Scrooge lagi duduk sendirian di kantornya. Lagi ngitung duit. Sementara rekannya, Marley, terbaring sekarat dan mereka ngasihanin Scrooge. Kayaknya Scrooge tuh menyedihkan banget gitu. Ngeliat itu Scrooge marah banget karena dia merasa bahwa harusnya dia yang ada di posisi itu. Kayak lagu. Nikah, bahagia sama orang yang dia cintai. Dia udah gak kuat lagi, dia minta dibalikin pulang ke si hantu dan ya udah dia balik lagi ke tempat tidurnya. Pas dia bangun, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Di hadapannya ada sosok raksasa yang pakai jubah bulu warna hijau. Scrooge udah kapok ke masa lalu dan dia bilang udah gue cukup banget gak mau lagi ke masa-masa lalu lagi. Tapi si Giant bilang kalau dia adalah Ghost of Christmas Present. Scrooge pegang tangan hantu itu dan mereka sampai di jalan-jalan London pagi hari pas Natal. Semua orang lagi siap-siap dan pada di rumah buat spend waktu sama keluarga. Suasananya ceria deh pokoknya. Sang hantu bawa Scrooge ke rumah Bob. Rumahnya kecil dan sederhana tapi penuh kehangatan. Keluarga Bob lagi sibuk nyiapin makan malam. Scrooge bingung kok hidangannya sederhana banget, gak kayak hidangan-hidangan Natal yang heboh-heboh gitu. Si hantu jawab, ya cuma ini yang bisa dia beli dari gaji yang kamu kasih. Terus si Ghost of Christmas Present bawa Scrooge ke anak Bob yang paling kecil. Tiny Tim namanya. Anak kecil itu sakit parah. Scrooge bingung kok Bob gak beliin dia obat. Lagi-lagi si hantu jawab, gaji yang kamu kasih tuh gak cukup buat beli obat. Kalau dia terus-terusan gak bisa beli obat, ini bakal jadi Natal terakhir Tiny Tim. Abis itu Scrooge lihat Bob bawa Tiny Tim ke meja makan. Padahal mereka tuh banyak banget keterbatasan, tapi mereka tetap happy di suasana malam Natal. Scrooge tambah bingung, dia ngebatin, kok bisa ya mereka sebagai itu, padahal mereka cuma punya sedikit. Dijawablah sama si hantu, karena ada banyak hal di dunia ini, gak cuma uang. Scrooge gak bisa jawab, dia cuma bisa nunduk malu, ngerasa bersalah. Si hantu bawa dia keliling lagi buat lihat suasana Natal di kota. Akhirnya dia angkat jubahnya. Ada 2 anak kurus kelaparan yang nempel di dalam jubahnya. Hantu itu bilang kalau mereka ini anak-anak Scrooge. Anak laki-laki itu ketidakpedulian dan anak perempuan itu keinginan. Sebenarnya ini simbolis. Anak perempuan ngewakilin keinginan buat bertahan hidup. Sedangkan anak laki-laki ngewakilin ketidakpedulian akan penderitaan orang lain. Scrooge nanya, kok anak-anak ini gak ada yang bantu? Emang gak ada orang yang mau bantuin? Sang hantu jawab, oh mereka tinggal masuk penjara aja. Atau kerja. Atau kalau misalnya mereka gagal, ya mereka mati aja. Supaya mereka gak ganggu kamu. Ouch, serangan balik menukik tajam pemirsa. Abis itu dia tiba-tiba balik ke kamar tidurnya lagi. Kali ini Scrooge kebangun sama hawa dingin, sedingin es. Di hadapannya berdiri hantu terakhir, sosok berjubah hitam. Kayak Grim Reaper gitu tampilannya. Hantu itu diam aja, tapi dia tahu itu Ghost of Christmas Yet to Come. Pas Scrooge pegang tangannya, mereka muncul di kota, dimana kayaknya lagi sibuk banget. Ada yang baru meninggal dan pada ngomongin. Sekumpulan pedagang gosip kalau orang-orang tuh tadinya gak pada mau ngelayat, tapi akhirnya pada datang juga karena dikasih makanan. Terus juga katanya barang-barangnya dicolong terus dijual-jualin, baru deh dikubur.
Abis itu si hantu bawa mereka ke sebuah rumah. Di situ ada ibu dan anak-anaknya yang lagi nunggu kepulangan bapaknya. Pas si bapak masuk, dia bawa kabar kalau yang meninggal itu kreditur mereka. Mereka masih punya waktu lebih buat lunasin utang sampai utang itu ditransfer ke kreditur lainnya. Jadi keluarga ini senang banget. Scrooge bener-bener kesel karena kayaknya semua orang tuh dapat kebahagiaan atas kematian orang ini. Dia udah feeling gak enak dari tadi. Dia minta tolong hantu reveal, spill dong siapa yang meninggal. Habis itu hantu itu bawa dia ke rumah Bob sekali lagi. Bob's keluarga lagi berkabung atas kepergian Tiny Tim. Scrooge gak kuat lihat itu, tapi pas dia melengos buat nangis, tiba-tiba dia lihat batu nisan. Di atas batu nisan, dia baca nama dirinya sendiri, Ebenezer Scrooge. Dia histeris mohon-mohon ke hantu, dia gak mau meninggal sebagai pria yang kesepian dan menyedihkan. Dia sadar sama kesalahannya, kecintaan dia akan uang yang berlebihan, dan dia janji bakalan mengubah perilakunya dan lebih dermawan, bantu mereka yang membutuhkan. Tiba-tiba dia balik ke tempat tidurnya, pas bangun, dia buru-buru keluar jendela dan lihat anak kecil di jalan. Bocil itu teriak, "Woi, hari ini hari Natal, woi!" Scrooge seneng banget karena dia dikasih kesempatan buat perbaikin hidupnya. Dia coba perbaikin hari Natal ini. Dia suruh anak itu pergi ke toko dan beli kalkun yang paling gede yang ada di toko itu. Dia juga cari kedua orang yang tadinya minta sumbangan ke dia, dan dia nyumbang dengan jumlah yang gede. Abis itu dia ke rumah keponakannya dan tanya undangannya masih berlaku nggak. Dan dia seneng-seneng deh di pesta sama teman-teman keponakannya. Besokannya, Bob telat dan minta maaf. Scrooge bilang, "Oh, tidak masalah, mulai sekarang gaji kamu naik." Abis itu dia banyak bantu keuangan dari keluarga Bob. Dia juga beliin Tiny Tim obat, jadi dia bisa sembuh. Dia juga jadi bapak angkat Tiny Tim. Sejak hari itu, Ebenezer Scrooge memperlakukan semua orang dengan baik, gak kayak dulu lagi. Dia juga dermawan sekarang, gak kayak dulu, dan dia juga udah gak sombong lagi. Dan tiap hari Natal, dia selalu semangat banget. FYI, tokoh Fanny itu terinspirasi dari kakak perempuannya Charles Dickens, yaitu Frances Elizabeth atau Fanny Dickens. Anak dari Fanny yang namanya Henry itu menyandang disabilitas dan sakit-sakitan, dan katanya dialah yang jadi inspirasi tokoh Tiny Tim. Oke, demikianlah cerita yang singkat tapi gak singkat-singkat amat dari A Christmas Carol. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari tradisi Natal. Christmas itu identik sama lagu-lagu Natal, tuker-tukeran kado, ornamen-ornamen, lampu-lampu yang kelap-kelip, pohon Natal, Sinterklas, mungkin salju. Ya, pokoknya gak jauh-jauh beda dari itu semua. Kebanyakan orang tahu cerita dasar tentang Natal, yaitu kelahiran Mesias, Yesus Kristus. Tapi ternyata nggak cuman itu loh, banyak tradisi lama di dalamnya. Tapi kita mulai dari ngebahas kisah original Natal dulu ya, kelahiran Yesus Kristus. Singkat aja, Perawan Maria secara ajaib hamil dan diberkati Roh Kudus. Santa Maria yang lagi hamil gede ditemenin sama suaminya, Santo Yusuf, buat cari tempat buat ngelahirin. Sampai akhirnya mereka sampai di kandang anak domba di Bethlehem, dan Yesus lahir di sana. Semua petani sujud sembah akan kelahiran Mesias ini, sampai 3 raja datang karena ngikutin petunjuk dari bintang. Itu cerita Alkitabnya. Nah, sekarang kita bahas tanggalnya. Kok 25 Desember? Dari mana itu? Menurut satu teori, Natal jatuh di tanggal 25 Desember karena perayaan Romawi buat hormatin Sol Invictus jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi semacam menyesuaikan ke perayaan yang udah ada sebelumnya. Tapi ada juga teori lain yang bilang sebaliknya, kalau Sol Invictus yang ngikutin perayaan lahirnya Kristus. Sebenarnya Natal ini bukanlah festival gereja di awal-awal. Jadi di Eropa itu kan ada musim dingin ya. Nah, mereka ngerayain Winter Festival. Festival musim dingin ini udah jadi hal yang umum setiap tahunnya. Seiring dengan berjalannya waktu, dari abad ke abad, budaya festival musim dingin ini lama-lama kecampur sama Natal. Natal yang dirayain pakai pesta ini kemungkinan dimulai dari tahun 300 Masehi.
Salah satunya adalah Festival Saturnalia, liburan bangsa Romawi selama seminggu buat ngormatin Saturnus, aka Kronos di Greek mythology. Perayaannya itu berupa acara perjamuan gede-gedean, ada pengorbanan juga, tukeran kado, party, terus ada peranan sosial yang kebalik, kayak majikan yang ngelayanin pembantunya. Jadi semacam perayaan kebebasan gitu. Mereka juga punya mistletoe kayak gini, Saturnalia Wreath. Banyak juga orang berpendapat pengaruh Natal terbesar itu adalah Yule Festival yang dirayain sama masyarakat Jerman asalnya buat menghormati dewa Odin. Bahkan Yule ini disebut-sebut asal dari kata jolly. Have a holly jolly Christmas kalau kata Michael Bublé. Perayaannya meliputi perburuan, pesta besar, minum-minum, dan pengorbanan babi hutan. Mungkin ini kenapa pas Christmas di luar negeri tuh pada suka makan ham. Yule biasanya dikaitin sama Wild Hunt atau perburuan liar yang katanya dipimpin sama Odin yang melintasi langit. Mungkin dari sinilah ide Santa Claus atau Sinterklaas naik kereta rusa melintasi langit. Natal juga dikaitin sama Kolyada, festival musim dingin Slovak buat nghormatin titik balik matahari di musim dingin. Perayaannya meliputi kelompok penyanyi yang kunjungin rumah-rumah buat nyanyiin lagu-lagu Natal. Juga ada api unggun, musik, tarian, dekorasi-dekorasi yang kayak Natal sekarang. Di abad pertengahan, Natal dirayain dengan cara yang mirip sama Saturnalia. Juga ada Epiphany alias Hari Tiga Raja, Three Kings Day di 6 Januari. My birthday! Aku ngalamin sih Hari Tiga Raja ini tuh heboh banget pas lagi di Barcelona. Hari ini juga diakui sama beberapa sekte sebagai Hari Yesus dibaptis. Kaum Puritan atau kaum Protestan di Inggris abad 16-17 yang nyoba ngubah praktik Katolik Roma gak seneng sama bagian-bagian dari perayaan Natal yang fun. Menurut mereka, kegembiraan Natal ini termasuk dalam dosa. Natal itu harusnya tenang dan kusuk. Faktanya, tahun 1647, penguasa Puritan Inggris ngelarang Natal yang nyebabin kerusuhan. Skotlandia sendiri menghapus Natal selama lebih dari 300 tahun, mulai dari tahun 1640 sampai 1958. Karena dulu banyak kaum Puritan yang datang ke Amerika, jadi nyebabin sentimen akan anti-Natal. Meskipun gak semua orang yang anti sih. Sayangnya, abis kemerdekaan di Amerika sana, Natal dianggap tradisi Inggris yang cupu dan gak populer lagi. George Washington bahkan sempat gunain kesempatan ini. Dia nyergap sekelompok tentara bayaran Jerman sehari setelah Natal, karena mereka semua ngerayain dan pasukannya enggak. Natal populer lagi di Amerika berkat A Christmas Carol karya Dickens yang nekenin poin-poin kalau Natal itu waktunya buat kumpul keluarga, waktunya berbagi, waktunya pesta bareng teman-teman dan saudara. Dan di cerita itu kayak gambarin orang-orang yang gak suka Natal itu sebagai orang yang tua, yang gak fun, kikir, pelit, judes, dan ditakdirkan buat meninggal sendirian. Agak too much ya. Asal-usul dan penggunaan pohon Natal sebenarnya udah ada dari zaman Mesir dan Romawi kuno. Mereka pakai pohon cemara atau pohon pinus dan karangan bunga. Dan penggunaan pohon Natal modern dimulai di Jerman pada abad ke-16. Tapi bukan pakai dekorasi mewah kayak sekarang. Pohonnya dihiasi sama buah-buahan dan kacang-kacangan. Terus dibawa ke Inggris, terus ke Amerika sama Queen Charlotte of Mecklenburg-Strelitz pas dia nikah sama King George III. Mungkin juga pohon Natal ini semacam perkembangan dari dekorasi-dekorasi Natal di tradisi-tradisi sebelumnya. Dan bisa jadi terpengaruh sama pohon kehidupannya Adam dan Hawa yang ada di Alkitab. Cuman buahnya diganti sama ornamen bola warna merah. Nah, kalau soal Sinterklaas, ada puisi A Visit from Saint Nicholas yang diperkirain jadi latar belakang ide tentang per-Santa Clausan. Tokoh dasarnya itu Saint Nicholas, seorang santo abad keempat yang suka diam-diam kasih orang hadiah. Ada cerita di mana dia pernah nyelamatin 3 orang gadis yang dipaksa melakukan prostitusi dengan cara diam-diam kasih sekarung koin emas selama 3 hari berturut-turut. Sampai bapak para gadis-gadis itu bisa nembus mahar untuk anak-anaknya lagi.
Dia disamain sama Father Christmas, sekaligus personifikasi dari Natal itu sendiri. Ada juga nih Sinterklaas, versi Belandanya Saint Nicholas, dan Joulupukki, versi Finlandianya yang pakai setelan merah bulu putih. Ya, kayak tampilan Santa Claus pada umumnya sih. Tapi biasanya Joulupukki ini ada istri, dan pembantu kecil yang mirip gnome. Namanya berarti Christmas Goat atau Yule Goat, kambing Yule. Disambungin ke Odin lagi deh. Sekitar tahun 1900-an, L. Frank Baum ngeluarin buku yang judulnya The Life and Adventures of Santa Claus yang bikin Sinterklaas makin populer. Image-nya Sinterklaas itu kan pria tua gendut, rambut sama jenggotnya putih, selalu happy, suka pakai baju merah yang ada bulu-bulu putihnya. Gak pernah kan lihat Sinterklaas manyun? Pertama kali digambar sama Thomas Nast di musim Natal tahun 1862 buat cover Harper's Weekly dan didedikasiin buat perpisahan para tentara dan keluarganya selama Perang Saudara. Dia juga terinspirasi dari Saint Nicholas yang terkenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Sinterklaas versi NAS ini populer banget sampai dikumpulin dan dicetak ulang dalam bentuk buku tahun 1890. Popularitas Sinterklaas memuncak tahun 1930-an pas dia muncul di iklan Coca-Cola. Kalau anak kecil paling seneng nungguin Sinterklaas nih, pengen dapet kado karena udah jadi anak baik selama setahun. Yang diam-diam dimasukin di kaos kaki yang digantung di atas tempat tidurnya lah. Kalau misalnya punya kayak perapian, di perapian lah. Atau banter-banter ya palingan nonton Home Alone di TV. Buset, yang ditayangin itu mulu ya tiap tahun, gak bosen-bosen orang. Jadi ya sebenarnya perayaan Natal ini adalah penggabungan dari beberapa tradisi di berbagai negara. Selain buat memperingati hari kelahiran Kristus bagi umat Kristiani, tapi juga festival musim dingin untuk menyambut musim semi. Kalau sekarang inti dari Natal adalah kehangatan, buat kumpul-kumpul sama orang-orang tersayang dan happy-happy. Alright, that's all about the Christmas Carol dan beberapa tradisi behind Christmas. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang atau mau nambahin sesuatu, boleh komen di bawah. Buat yang nggak ngerayain Natal tapi tetap masih nonton video ini, I appreciate you a lot. Karena berarti kalian berpikiran terbuka dan mau menerima pengetahuan dari manapun. Thumbs up. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Ebenezer Scrooge. Dia yang ngomong, dia yang kesentil di hadapannya ada sosok raksasa yang pakai bulu. Di depannya, oh, Scrooge bingung, kok hidangannya sederhana banget, nggak kayak hidungan. Salah, sebagai pria yang kesedihan,